Sesuai dengan judulnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum proses perakitan, kita cek dulu selang yang menuju pelumasan oli samping ke bagian bearing-bearing ya. Kiri dan kanan tinggal kita semprot ke karbu cleaner ataupun angin, ada ya ke bagian dalam masuk. Nah, contohnya seperti ini keluar ya. Nanti juga ya di situ keluar oli samping. Oke, langsung kita proses perakitan. Kita gunakan crankcase yang bagian kiri karena untuk proses pemasangan krukans itu lengket. Nah, dan untuk celah gapnya stang share ini seperti ini. Jadi ini nggak saya ganti, nggak. Ini bawaan. Oke, kemudian langsung kita kasih pelumasan dulu ya. Kita kasih pelumasan oli dan kondisi stang share masih bagus. Nah, di sini kita kasih oli aja supaya proses tracker itu lebih mudah. Di sini saya gunakan metode tracker. Dipanasin juga boleh. Kita panasin bearingnya nanti juga boleh ya. Nah, dan untuk proses pemanasan teman-teman bisa gunakan kunci sok 22. Jadi yang dipanasin kunci soknya, tempelin di bearing, nanti juga memuai bearingnya, baru bisa kita masukkan kruk as. Mau ditojos, todong langsung ke bearingnya juga boleh kalau sealnya belum terpasang. Nah, namun di sini saya gunakan cara tracker, kita pasangkan murnya, kita pasang sampai dengan kencang secukupnya saja. Kemudian langsung kita pasang alat sedot ataupun alat tariknya ini. Nah, proses ini baik juga aman ya. Nah, banyak cara, asal jangan dipukul-pukul. Kalau dipukul nanti bisa terjadi tidak center ya, ada goyangan, nanti menimbulkan getar di motor. Nah, cara ini aman ya. Langsung kita kencangkan ya. Nah, sambil kita lihat dan usahakan lurus. Jangan lupa ngopi sambil udut, kita simak ya, karena ini perlu waktu yang cukup lama untuk menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Nah, kita posisikan stang share-nya ke atas ya, supaya tidak mengancing ataupun mengunci nanti. Nah, secara perlahan saja terus kita putar. Tuh, sedikit demi sedikit sudah tertarik ya teman-teman. Nah, kita pull sampai mentok seperti ini nih. Kalau udah mentok, soalnya udah keras, jangan dipaksa nanti jebol ya. Nah, dan sangat mudah sekali, kurang lebih membutuhkan waktu 2 menit ya. Nah, oke, kita lepas lagi murnya ini. Nah, murnya kita lepaskan, kemudian tinggal kita cek, kita putar ya, kruk asnya harus kita putar dulu. Nah, udah lurus, seal tidak rusak ya, tidak tidak ngelipet. Nah, ini udah bisa kita putar. Kita coba dari sini nih. Nah, kita coba. Nah, enteng seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita sekarang kasih pelumasan di bagian bearing rasio. Kita pasangnya seperti ini contohnya ya. Nah, kita pasang as yang sekunder dulu, gigi sekunder. Nah, di bawah nggak ada ring ya, soalnya itu ringnya ring tebal tapi nempel di asnya. Kita kasih oli, kemudian kita masukinnya, kita pukul karena seret ya. Nah, kita pukul menggunakan palu karet. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di bagian as primer ataupun gigi primer ada ring di bagian bawah ya, tuh. Untuk menahan antara gesekan as sama bearing bambunya, tuh. Langsung kita masukkannya seperti ini. Nah, plak udah langsung masuk ya. Nah, setelah itu kita pasang gigi rasionya ini. Nah, jangan sampai terbalik, langsung kita pasangkan. Nah, oke, udah terpasang. Kemudian ini ada gigi, jangan sampai terbalik juga, tidak ada ring, ada ringnya di bagian atas. Nah, ada ring di bagian atas yang berhubungan dengan bearing bambu di crankcase sebelah kanan. Oke, diputar-putar pasti macet ya teman-teman, karena belum ada capit udang ataupun ship drumnya. Kemudian ini bagian capit udangnya nih, ada pen ya, ada roller. Ada roller. Nih, cara pemasangannya seperti ini teman-teman ya, bisa diperhatikan di video. Lihat. Nah, yang paling besar ini ada yang paling besar celahnya ini ya, paling lebar. Kita simpan di paling bawah dan posisinya seperti ini. Nah, kita angkat giginya, kita masukkan. Nah, karena nggak bisa saling tukar-tukar ini ya, berbeda-beda. Nah, posisi centilan rollernya menghadap ship drum. Nah, yang ini di paling atas. Kemudian yang agak cebol ini nih, ini di bagian kanan, di bagian as primer. Nah, jadi posisi centilannya menghadap ship drum semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang ship drum. Kita tekuk dulu ke dalam ya, supaya proses pemasangan ship drum mudah. Nah, di sini ada per dan ada pen untuk netral ya ke speedometer. Kalau nggak jatuh,
Gak apa-apa kalau misalkan jatuh terus pakai stemplet. Oke, sampai masuk. Nah, untuk posisi pemasangan bebas mau di gigi berapa saja, yang penting masuk ke bagian sip drumnya tersebut, pasang as. Nah, oke, udah masuk, tinggal kita yang ketiga. Untuk pemasangan yang paling bawah, posisi sip drumnya harus ada coakan yang paling bawah ya. Nah, dicoakin dulu. Nah, jadi mudah tuh masukin. Udah masuk teman-teman ini. Nah, jadi seperti itu proses pemasangannya. Tinggal kita putar-putar aja ke kiri, ke kanan ya, ke kiri ke kanan harus sampai benar-benar sampai mentok. Harus dipastikan benar-benar mantap ya di bagian ini. Oke, kemudian kita pasang ring, ada ring nih, ada ring karet nih. Pemasangannya bagaimana? Yang ada karetnya ke atas ya, yang rata di bawah. Fungsinya buat apa? Itu untuk menjaga oli, supaya oli ada di bagian tengah-tengah ya. Kemudian ada ring di bagian kruk as harus dipasang. Kalau nggak dipasang nanti bandul bisa gesrek ke crankcase. Nah, kemudian di sini ada gigi engkol ataupun gigi kickstarter. Nah, di sini. Nah, buat yang masih komplit ring-ringannya di bagian bawah sini ada ring ya, ring tipis. Nah, kalau yang nggak ada itu juga nggak apa-apa. Nah, posisikan pas seperti ini. Untuk fiber pompa oli nanti gampang belakangan saja pasangnya. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, udah masuk. Kemudian tinggal kita pasang bagian as engkol dan gigi engkolnya nih. Perhatikan di sini ada tanda titik. Kemudian tanda titik itu harus sejajar dengan coakan gigi. Ada coakan gigi yang berbeda tuh. Pas sejajar dengan titik ya. Nah, harus sejajar. Kemudian langsung kita masukin seperti ini posisinya. Kemudian pasang per. Kemudian ring yang besar. Ring plat ya. Nah, posisikan nanti saat pemasangan crankcase bagian kanan itu harus di atas ya, jangan sampai di bawah, nanti nggak bisa masuk, ketahan. Oke, dan proses pemasangan ini udah selesai. Tinggal kita rakit crankcase bagian kanan. Kita kasih lem. Untuk lebih mudah kita kasih lemnya di bagian ini aja supaya tidak terhalang. Jadi lebih rapi, lebih leluasa. Ada 2 buah pin dowel, 1, 2. Nah, oke, udah. Langsung kita masukin. Kita kasih oli dulu di sini. Nah, langsung kita masukin teman-teman. Sambil kita sediakan palu karet ya. Nah, perhatikan lagi gigi engkolnya jangan sampai di bawah, harus di atas. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita pukul secara perlahan. Nah, sampai benar-benar masuk. Tuh. Kiri kanan atas bawah seperti itu sampai benar-benar, pokoknya benar-benar masuk. Agak lengket ini masukinya ya. Agak lengket juga nih. Tuh. Tapi udah sampai dengan rapat ini. Jadi tidak ada yang mengganjal. Oke, udah kita putar. Harus lancar ya. As primer harus lancar, rasio harus lancar. Nah, lancar seperti ini, tidak ada yang ganjal. Kruk as juga berputar. Kemudian setelah rapat seperti ini, posisikan terbalik. Kita cek juga ini putaran kruk as harus lancar, rasio, engkol semua lancar. Nah, harus dicek dulu di sini sebelum pemasangan baut. Oke, kemudian kita tinggal pasang baut-bautnya nih. Baut-bautnya semua, pokoknya jaraknya 1 sentian ya dari kepala baut ke crankcase-nya itu. Kalau misalkan bablas itu berarti pendek bautnya ya. Sampai di sini pasti sudah memahami ya. Nah, jadi kita main logika di saat pemasangan baut, karena nggak mungkin kita ingat-ingat bautnya harus di sini, di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah masuk semua, kita kencangkan secara rata supaya lebih cepat pengencangannya. Pakai kunci T8, pakai mata obeng ketok PH3. Nah, putar aja seperti itu sampai rata dulu ya. Kalau pakai obeng kan rada lama, kita ambil cepetnya aja. Mau pakai impact dulu boleh, asal jangan dikencengin pakai impact, takutnya selek, ledeh kepalanya.
Nah, setelah rata semua, baru kita proses penggedoran pakai obeng ketok ya. Mau 3 kali gedoran ataupun 5 kali boleh lah. Disesuaikan aja, kalau udah kencang-kencang ya. Nah, seperti itu. Secara silang dan merata, soalnya nggak bisa pakai torsi ini, bautnya bau lama ya. Asal kencang aja sesuai feeling. Nah, setelah kencang semuanya, sisa-sisa lemnya dibersihkan ya. Kemudian kita cek lagi putaran kruk as lancar, putaran gigi lancar semuanya. Udah mantap ini mah. Sekarang rakit bagian kopling. Kita pasang bagian bintangannya dulu. Nah, kita gunakan obeng min seperti ini. Angkat stopper, ada ring besar. Kemudian pasang bintangan. Bintangannya harus pas di bagian titiknya. Kemudian ada ring. Kemudian pasangkan bautnya. Nah, langsung kita kencangkan saja. Nah, udah lepasin. Kemudian kencengin menggunakan kunci 10T. Nah, sekarang sambil kita cek giginya juga. Nah, kita putar dari gigi 1 netral sampai dengan 6 ya. Oke, udah mantap ini mah teman-teman. Udah berfungsi dengan baik ya. Sekarang tinggal kita pasang as persnel yang ada bos. Nah, langsung kita masukin. Kemudian kita pasang ceker ayam. Ini namanya ceker ayam sih di sini mah. Nah, pasang ceker ayam. Kemudian kita pasang sepinya, harus pas ya di bagian asnya. Nah, pasang sepi. Ada 2 sepi, dalam 1, di luar 1. Pas, harus ngepas, plek aja. Tinggal kita pasang yang luar. Nah, oke, udah. Tinggal kita pasang per engkol. Pasang dulu ring yang besar ya. Kemudian pasang per engkolnya seperti ini. Nah, harus masuk. Kemudian pasang paper sampai mengunci knock ya itu. Nah, masukin ke dalam. Baru kita tarik per engkolnya, masukin ke sini, kaitkan. Oke, udah. Sekarang di sini ada ring nih. Lihat beda permukaannya. Ini semacam karet o-ring ya. Di sini rata plat. Nah, yang ada karet o-ring itu di bagian dalam, supaya apa? Supaya tidak ada bocor ya, bocor oli atau bocor kompresi ke bak kopling. Jadi harus benar masangnya juga, jangan sampai terbalik. Itu untuk mencegah kebocoran. Terdedetin pakai obeng min kecil. Nah, kemudian langsung kita pasang bos ya di bagian as kopling, ada ring. Kemudian bos lagi yang panjang. Kemudian pasang balancer lah, bukan ini balancer, pemberat balancer. Plak sampai muter. Oke, udah. Kemudian kita pasang bos lagi, ada bos ya di bagian depan sini. Kemudian sepi. Kemudian gigi primer. Untuk gigi primer dibolak-balik sih boleh karena sama rata ya, tapi kita sesuaikan dengan pas kita bongkar. Kemudian pasang ring. Kemudian mur ini 2 sama aja sih, mau yang belakang dan depan itu sama saja. Karena oliernya sama. Nah, oke. Udah sampai masuk dulu aja, kemudian pasang rumah kopling. Kemudian ada ring. Pasang ring. Kemudian pasang rumah kampas kopling. Kemudian ini ada ring pengunci juga. Nah, kemudian langsung kita pasang mur. Untuk murnya kita gunakan kunci 22 untuk proses pengencangan. Nah, untuk proses pengencangan kita masukkan ke gigi 1 ya.
Kita tahan as gearnya menggunakan tang jepit dari belakang. Nah, dari sini asal nahan aja. Kemudian langsung kita kencangkan pakai kunci 22 impact secukupnya saja. Oke, udah kencang ya. Nah, untuk diputar itu harus lancar ya, jangan sampai seret. Nah, nanti kelingkan aja itu. Mau dikelingkan mau enggak itu juga nggak apa-apa. Yang pasti udah kencang aja. Untuk pengencangan mur depan kita tahan stang seher pakai lap ya, pakai lap. Jangan tanggung-tanggung megangnya, harus ajeg. Nanti bisa berbahaya. Langsung kita putar, mantap, udah mantap. Kemudian pasang bagian kampas kopling, kita kasih oli dulu ya. Kita kasih pelumasan. Seperti biasa untuk pemasangan bagian plat geseknya itu yang tajam saya hadapin keluar. Nah, harus disilang-silang seperti ini ya, nggak boleh sembarangan karena ada yang pemasangan sembarangan aneh-aneh aja, itu mungkin nggak tahu ilmunya. Pernah nemuin saya plat gesek dua double. Nah, harus dikasih oli ya karena kering. Kemudian di sini ada per matahari dan stutnya. Posisi semula itu terbalik, mungkin nggak ada ringnya lagi. Nah, saya balikan seperti ini supaya nggak terjadi gesekan tuh. Itu hampir habis karena terbalik ring. Jadi si pernya menghadap ke ancuran. Titik ketemu titik ya untuk pemasangan tutupnya ini. Kemudian pasang per. Setelah per kopling, pasang baut-bautnya semuanya lah. Mudah ya. Kalau di sini mudah. Yang penting sekali nonton mau praktek itu pasti bisa kalau nonton video saya. Sengaja saya ini nggak terlalu cepat untuk penerangannya karena banyak komentar jangan sampai terlalu cepat katanya. Oke, supaya ilmunya masuk. Mudah-mudahan bermanfaat ini video. Nah, kita kencangkan secukupnya saja, nggak perlu terlalu kencang, nanti patah bautnya ya. Karena meskipun nggak kencang nggak bakalan terjadi kekendoran karena ada pernya itu. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 8. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang packing. Ada 2 buah pindowal ya. Nah, atas dan bawah. Untuk posisi setut giginya menghadap ke bagian belakang. Nah, jangan sampai salah posisi. Nah, ke bagian belakang langsung kita pasangkan. Plug, harus sampai plug aja. Nah, oke, nanti kita setel di bagian atas. Yang penting masuk. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Ada yang panjang 1. Nah, untuk pemasangan baut, cara pengencangan seperti biasa pakai obeng ketok ya, 2 kali degor, 3 kali itu udah pasti bisa. Untuk mempercepat waktu, gunakan seperti metode saya pakai 8T, pakai mata obeng ketok. Udah kencang. Kita kasih pelumasan di bagian stang piston. Kemudian ada bearing bambu. Nah, kemudian ada pindowal 2 biji kiri ya. Kemudian pasang packing kertas. Gak usah pakai lem. Nah, untuk kondisi piston ini baret ya, tapi nggak saya ganti. Nah, ini masih kita pakai. Soalnya ini masih proses pengetesan, takutnya ngejim lagi. Nanti kita tes. Nah, cara pasangnya seperti ini. Klip udah ada di samping tanda panah itu menghadap ke depan ya. Ini masih proses pengetesan. Jadi pistonnya belum saya ganti karena ini motor baru saja di kolter ya. Baru saja di kolter di bengkel lain, kemudian ngejim lagi. Nanti kita cek dulu. Dan ini untuk proses tutorial perakitannya. Oke, spik kita pasang. Kemudian perhatikan di bagian ring piston ini jangan sembarangan, ada nok ya. Jadi harus sesuai dengan nok tanda. Soalnya kalau misalkan nggak pas dengan tanda, si ring piston nggak bakalan masuk ke linernya nanti. Nah, lihat tanda tuh, ada besi sekat, ada sekatnya. Jadi derajatnya sudah diatur. Langsung kita pasangkan bloknya. Nah, kita seperti biasa masukkan ring kompresi 1. Udah masuk.
Kemudian langsung kita pasang ring kompresi yang kedua. Nah, oke, udah masuk, langsung plug saja ke bawah. Sudah, tinggal kita putar-putar saja pistonnya ya. TMB, TMA, TMB, TMA, kurang lebih 2 ataupun 3 kali. Dari magnet kita putar. Nah, oke, udah. Tinggal kita posisi topkan saja sesuai dengan selera. Mau di mana aja bebas. Ini mah nggak masalah. Mau di bawah, mau di atas. Kemudian pasang packing. Kemudian langsung kita pasang kopnya ya. Mudah banget letak mah ya. Cepat prosesnya juga. Langsung kita pasangkan mur-murnya. Kita kencangkan secukupnya saja. Sampai di sini udah pada paham belum ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa ngopi sambil udut. Kalau yang mau like. Kalau mau yang belum subscribe silahkan di subscribe. Saya jarang minta subscribe. Sekali-kali minta subscribe bolehlah ya. Karena bentar lagi 500.000 saya mau bagi-bagi giveaway impact ya. Ada 4 PCS impact. Setelah 500.000 subscriber saya giveaway. Oke. Kemudian tinggal kita pasang lotari membran ini. Nah, ada o-ringnya, jadi nggak ada packing. Nah, ini membran ya, katup masuk. Kita pasang bautnya, langsung kita kencangkan saja. Cukupnya saja ya. Oke, udah terpasang. Kemudian kita pasang bagian pompa oli nih. Nah, ada fiber, kita pasangkan fiber. Kemudian ada packing masih nempel ya. Packingnya nempel tuh, nggak rusak. Kemudian lurusin saja, paskan dengan coakan yang ada di dalam. Langsung kita bisa memasukkan. Nah, oke, udah masuk. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Untuk pengencangan pakai obeng ketok PH2 ya. Meskipun nggak pakai obeng ketok sih, pakai obeng yang bagus itu udah cukup kenceng. Nah, oke, udah terpasang. Kemudian kita pasang ini selang ini yang menuju manifold ya, pelumasan piston, dan yang satunya itu pelumasan ke bearing yang dicabang 2. Nah, ke bearing kiri dan kanan dicabangkan seperti itu. Jadi 2 pelumasannya ya. Tuh, seperti itu. Nanti kita tes setelah mesin hidup. Oke, kita pasang bracket penahan selang olinya ini. Kemudian di sini kita pasang spool. Nah, dan ini untuk magnet udah dipapas pick upnya karena ini menggunakan Shogun Kebo. Ini dari bengkel sebelumnya juga. Ini, dan untuk kondisi dudukan spool udah dicoak, jadi bisa digeser-geser, dan dudukan pulser juga udah pada digeser-geser. Jadi ini nggak bisa langsung pasang, harus ada penyetingan dulu teman-teman ya. Sesuaikan dengan pick up ataupun derajat tonjolan pick up ke pulsernya. Sekarang tinggal asal pasang aja dulu ya. Asal pasang. Nah, seperti itu kita pasang karena ini baut-bautnya juga udah bukan yang bawaannya juga tuh. Baut-bautnya udah nggak bawaan. Jadi untuk proses pemasangannya seperti itu. Nah, lihat untuk pulser itu juga udah dicoak, jadi bisa digusar-geser ke depan ataupun ke belakang ya. Seperti itu. Nanti proses penyetingan belakangan saya setting lagi, sesuaikan ya. Ini untuk tutorialnya saja. Proses perakitan mesin. Kalau standar tinggal pasang-pasang aja karena nggak ada gusar-gesernya. Gusar-gesernya paling sedikit karena ini udah banyak dicoaknya. Jadi bisa digeser lebih tuh. Seperti itu contohnya. Nah, kalau udah kencang pasang saja, pasang magnet. Semua mur. Kencengin ya. Nah, setelah proses ini tinggal kita pasangkan langsung ke rangkanya. Kita pasang karbu, semuanya cek.
Ini udah dicek, oli samping udah naik, semuanya udah bagus. Tinggal kita hidupkan. Nah, dan motor pun sudah bisa hidup. Gigi udah benar, udah saya tes juga ini. Oli samping udah di setel lagi ya, knalpotnya jangan sampai oli sampingnya nggak di setel, harus di setel ya. Sesuaikan. Nah, di sini di bagian dalam gear. Nah, oke, jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorial rakit mesin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.